Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, masuk ke makalah yang ke-32. Pernyataan yang ke-32 dari kitab Nasaihul Ibad. Di sini diriwayatkan an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dari Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah meridhai beliau, annahu su'ila anil unsi billahi ta'ala. Beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya tentang sikap atau sikap cinta dan senang kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Apa itu sikap atau sifat senang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mahu, apa itu? Faqala, maka Imam Sufyan menjawab, alla tasta'nisa bikulli wajhin sabihin wala bisautin thayyibin wala bilisanin fasihin. Rasa cinta, rasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah engkau jangan sampai senang dengan seluruh wajah yang berseri-seri atau bersinar. Ini pertama ya. Kamu jangan suka atau jangan senang dengan seluruh orang yang wajahnya berseri-seri, bersinar saat bertemu denganmu. Ya, walaupun memang sunnahnya setiap muslim ketika bertemu dengan saudaranya muslim itu adalah menampilkan wajah yang berseri-seri, tidak cemberut, tidak wajah marah kalau kita ketemu sesama muslim. Itu adab dan hak persaudaraan sama muslim seperti itu. Bahkan itu dianggap sedekah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahtakiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kamu meremehkan kemakrufan, kebaikan sekecil apapun, sampai antalqa akhaka biwajhin taliq, sampai engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Berseri-seri. Jadi sunnahnya kalau kita ketemu saudara sama muslim niku apa? Wajahnya berseri-seri, menampilkan wajah yang menyenangkan, senang, bersahabat. Bukan wajah yang menyeramkan, bukan wajah yang menakutkan atau wajah kebencian, nggak boleh. Tapi wajah yang berseri-seri,
wajah yang menyenangkan, berbinar-binar. Sunnahnya memang seperti itu. Tapi di sini dinasihati Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu implementasi seorang cinta pada Allah Subhanahu wa taala itu, tapi juga jangan kamu merasa senang dengan setiap orang yang kalau bertemu denganmu itu wajahnya berseri-seri. Sebab jemaah sekalian, walaupun secara umum orang yang kalau ketemu kita itu wajahnya berseri-seri itu bagus, tapi tidak semua orang yang wajahnya berseri-seri kalau ketemu kita itu orang bagus, orang baik, belum tentu. Karena apalagi di zaman ini ya, orang yang menampilkan kebaikan ke kita atau memberikan kebaikan ke kita itu rata-rata punya kepentingan. Nggak ada yang gratis, Pak. Jadi kalau ada orang ketemu panjenengan kok wajahnya berseri-seri, itu nih malah hati-hati juga. Belum tentu ikhlas. Jangan-jangan ada kepentingan. Gitu? Ada apa? Kepentingan. Seperti kalau kita diberi sesuatu oleh seseorang, itu ya belum tentu ikhlas. Bahkan para ulama mengatakan orang itu kalau memberi biasanya punya kepentingan, Pak. Walaupun tidak disampaikan ke kita kepentingannya apa. Modus bahasa kita sekarang itu. Jadi kalau jenengan tiba-tiba ada bukan siapa-siapa gitu, tiba-tiba ke rumah jenengan memberi uang 10 juta, niku hati-hati. Ya, kadang-kadang itu membawa apa? Kepentingan. Dia punya kepentingan. Di balik itu punya kepentingan. Modus. Kalau dalam pepatah Indonesia itu ada udang di balik apa? Batu. Enggak gratis, Pak. Oh, 10 juta kok gratis, enggak, Pak. Itu ada udang di balik apa? Batu. Enak men 10 juta kok gratis. Tidak mungkin. Silahkan dicek ya bahwa rata-rata orang yang memberi itu mesti punya kepentingan, itu silahkan dicek dan pasti benar. Karena itu diteliti oleh para ulama kita bahwa orang yang memberi itu rata-rata punya kepentingan. Kita tidak mengatakan semua, tapi rata-rata orang yang memberi punya kepentingan. Walaupun kepentingannya itu beda-beda, cuma intinya punya kepentingan gitu. Makanya saya pribadi itu termasuk orang yang kalau ada orang mau memberi itu ya seneng ya susah. Apalagi orang yang maaf ya nggak punya hubungan apa-apa, atau mungkin seseorang yang secara logika ini seharusnya nggak memberi kok tiba-tiba memberi, itu saya tuh takut, Pak. Kenapa? Nanti sudah saya terima, ternyata dia itu punya kepentingan ke saya, ternyata saya nggak bisa memberikan kepentingan dia. Contohnya misalnya nih, ada orang tiba-tiba memberi saya itu berkali-kali, Pak. Memberi saya ada yang berwujud uang, dan yang ngasih uang itu bukan 100-200 ribu, ada yang 15 juta cash, Pak. 15 juta cash ke saya. Ada yang 20 juta cash ke saya. Ini benar ya, saya bukan sedang berbicara tanpa kenyataan. Ini kenyataan, saya dikasih uang 15 juta. Ya, sampai ada yang mau tiba-tiba kok mau membelikan mobil. Saya dikirimi barang-barang berharga, nilainya puluhan juta. Saya takut. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya teliti, ya tetap ternyata ada kepentingan. Karena orang itu punya usaha yang dia memberi itu sebenarnya
tidak gratis. Dia minta secara tidak langsung walaupun tidak ngomong untuk mengendorse, untuk ikut mempromosikan usaha dia ke publik. Karena dia mungkin tahu saya misalkan punya follower banyak, saya punya area dakwah luas gitu kan. Ternyata seperti itu. Nah, termasuk niki sudah mau musim pilpres. Jadi nanti kalau jenengan tiba-tiba ada yang ngasih duit gitu, ada yang ngasih kaos, ada yang ngasih sembako, padahal jenengan nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada kerjasama apapun, tiba-tiba dikasih, pasti itu bisa dipastikan itu punya kepentingan. Kita sebisa mungkin jadi orang merdeka. Semakin kita banyak menerima sesuatu dari orang lain, semakin banyak kita itu meminta sesuatu kepada orang lain, kita akan menjadi orang terbelenggu. Kita akan menjadi orang yang suatu saat nanti berpotensi kita dihinakan, itu besar sekali. Semakin kita tergantung pada orang, semakin kita banyak meminta orang, semakin kita banyak diberi orang, itu potensi suatu saat kita dihinakan itu besar sekali. Pamannya ya, jenengan sering dikasih seseorang, si A ngasih jenengan ini uang, dikasih beras, dikasih pakaian, kendaraan dikasih, gini-gini. Ternyata satu saat jenengan itu mengecewakan si A yang suka memberi jenengan tadi. Diminta tolong begini, jenengan tidak bisa. Si A murka, langsung dibuka semuanya itu. Orang nggak tahu terima kasih, kemarin sudah saya bantu gini, dasar gini. Orang nggak bisa bersyukur, wah semuanya Pak, dihinakan sampean. Sebab apa? Sampean terlalu banyak meminta, mengharap, menerima pemberian manusia. Maka sebisa mungkin kita meminimalisir hutang jasa kepada orang lain, kepada manusia. Jangan suka mudah menerima sesuatu dari orang yang tidak kita kenal, atau yang sifatnya kata orang Jawa ujuk-ujuk memberi, kecuali orang-orang yang memang aman, orang-orang kita kenal, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah dan sebagainya, supaya kita tidak sebagaimana yang kita khawatirkan tadi. Makanya di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, jangan suka senang kepada seluruh orang yang bermuka manis di hadapanmu. Termasuk niku. Bermuka manis niku macam-macam. Ya. Bermuka manis ini macam-macam, dan seringkali di belakangnya ada kepentingan. Wala bisautin thayyibin, dan jangan kamu suka dengan seluruh suara yang bagus, suara yang menyenangkan di telinga kita, suara yang membuat hati kita ini kok lapang. Jangan suka senang langsung dengan suara-suara seperti itu. Ada orang yang kalau ngomong pinter, Pak, orator, ya, pinter ngomong, bisa menghipnotis orang yang mendengar, bisa mempengaruhi orang yang mendengar. Ngomongnya pinter, enak didengarkan. Kalau didengarkan itu ke telinga nyaman. Pinter ngomong bahasanya sekarang. Jangan tergesa-gesa untuk menyenangi seperti ini. Ya, karena parameter ukuran kula panjenengan itu bukan sekedar suara yang enak, suara yang bagus, suara yang menyenangkan. Karena bisa jadi apa yang disampaikan itu bukanlah kebaikan, bukanlah sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan maaf, kalau kita lihat sejarah para tokoh-tokoh yang menyesatkan umat Islam itu rata-rata orang-orang yang orator, Pak,
pinter pidato, pinter menghipnotis orang, mempengaruhi orang, itu tokoh-tokoh yang pinter sekali untuk berbicara. Sehingga dengan pinternya dia berbicara itu kadang mempengaruhi orang, menyesatkan orang dari siratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Gara-gara itu. Jadi kalau jenengan menilai seseorang itu, wah si fulan pinter ngomongnya, ngomongnya enak, sejuk, adem nek ngomong gitu. Kalau didengarkan omongannya adem ke hati. Loh, ukurannya bukan masalah adem atau panas ke hati, bukan itu. Tapi yang jadi parameter ukuran itu apa yang disampaikan. Yang disampaikan itu nopo. Jangan terpengaruh dengan apa? Ucapan yang enak, yang adem, yang nyaman dan seterusnya. Bukan saya kemudian melarang niku nggih, ndak. Maksud kula niku kita perlu ekstra hati-hati ya, tidak sepenuhnya orang yang pinter ngomong, pinter berbicara. Ada yang berbicara sampai apa? Berapi-api, menggebu-gebu. Tapi yang disampaikan kosong blong, bahkan mungkarot, bahkan sebagian kemungkaran. Ada beberapa tokoh di zaman dulu ya, bagaimana tokoh-tokoh ini mengajak kepada kejelekan dan dia mampu menyihir orang untuk mengikuti dia. Coba di Indonesia ini, maaf, aliran sesesat apapun di Indonesia ini laku, Pak. Laku mboten? Laku, yang paling sesat pun laku, Pak. Lah rata-rata itu pemimpinnya orang-orang yang mempromosikan kelompok-kelompok seperti ini ya rata-rata pintar ngomong. Gara-gara seperti ini ya. Bahkan saya sempat kemarin mengikuti beberapa berita itu. Satu tempat, satu pondok yang diduga membawa pemahaman-pemahaman menyimpang itu, pimpinannya itu kalau ada orang luar ke situ katanya, baru katanya dari Departemen Agama, Kementerian Agama datang ke situ untuk klarifikasi, itu sudah ketemu pimpinannya itu nggak bisa ngomong, kayak disihir, diem. Jadi apa yang disampaikan si pimpinan itu sudah kayak 100% benar. Mau tanya nggak jadi, mau mengoreksi nggak jadi, kalah gitu, kalah ngomong. Ini nyata seperti ini. Maka jangan mudah kita terkecoh oleh orang-orang yang seperti ini. Sebaliknya, di sana Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada orang-orang yang ngomongnya biasa. Mungkin secara retorika niku nggak terlalu menarik nek ngomong, klemak-klemek gitu bahasa gitu. Klemak-klemek, kadang ya marahi ngantuk gitu ya. Tapi orang seperti ini ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan isi pembicaraannya itu begitu berharga, begitu ilmiah, penuh dengan nasihat, faedah, penuh dengan hal-hal yang baik yang sangat berpengaruh kepada seseorang yang mendengarnya ketika dia mau mendalami dan mencermati akan ucapan-ucapan itu. Lah, saya itu mendapatkan sebagian ulama di zaman ini dan sebagian sudah wafat. Kok ternyata yang mempengaruhi hidup saya itu terutama dalam hal nasihat tipe ulama-ulama yang seperti ini. Secara retorika penyampaian kalau berbicara itu tidak terlalu pinter, Pak. Nggih, rada klemak-klemek gitu ya. Suaranya tidak banter, kata per kata gitu. Kalau panjenengan mungkin ngantuk mendengar ceramah beliau, tapi tidak tahu itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, saya pribadi.
Kalau memberi nasihat sangat luar biasa dan ilmunya luar biasa. Ada di Jawa Timur itu seorang ulama sudah sepuh saat ini, pakar usul fikih. Pakar, Pak, bukan hanya paham usul fikih, pakar usul fikih, ahlinya usul fikih. Itu kalau ngomong pelan, perkata gitu. Jadi nek untuk segmen seperti jenengan itu nggak cocok. Ngantuk paling jenengan tinggal mulih. Saya setuju. Nek jenengan sing ngrungokke jenengan mantuk. Nggak enak, nggak menarik nek ngomong. Tapi untuk orang-orang yang paham, para santri, para alim yang pernah belajar mondok, belajar kepada para masyayikh, itu dengarkan ucapannya malah nggak ngantuk. Karena isinya bernas semua. Dari awal sampai akhir isinya emas semua. Ketika menjelaskan usul fikih, bahkan saat menjelaskan kitab-kitab rumit dalam bidang usul fikih tingkat tinggi, itu yang sulitnya dipahami luar biasa, di tangan beliau itu jadi mudah dipahami. Nah ini yang luar biasa bagi kita semuanya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa? Karunia kepada orang yang Dia kehendaki. Kemudian yang terakhir kata sinten Imam Sufyan Ats-Tsauri, wala bilisanin fasih, dan jangan juga kamu senang dengan seluruh orang yang kalau berbicara itu lisannya fasih. Fasih, pembicaraannya sangat fasih, sangat luar biasa, pinter, runtut kalau ngomong, jelas, kemudian gampang dicerna dan lain sebagainya. Ini fenomena ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala itu mengingatkan kita pada satu kaidah. Kaidahnya apa? Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau kita hanya melihat siapa yang berbicara, nah saat ini sebagian kaum muslimin itu terjebak pada kondisi mengukur sesuatu itu dari orangnya, bukan dari isi apa yang disampaikan. Diakui atau tidak, sebagian kaum muslimin itu terjebak pada kondisi ini, menilai sesuatu itu pada orangnya, bukan pada isi apa yang disampaikan. Pokoknya kalau yang ngomong A itu pasti benar gitu. Kalau yang ngomong si A mesti benar. Padahal belum tentu. Kebenaran itu dilihat dari jangan personal ya, jangan orangnya, tapi apa? Tapi isi yang disampaikan. Undur ma qala wala tangdur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya seperti misalkan ya, kalau aringi contoh aja. Ada seseorang yang membolehkan makan minum ketika adzan subuh sudah dikumandangkan pas puasa Ramadan, ya kan? Itu jelas salah itu. Sudah masuk waktu subuh, fajar shadiq sudah muncul, sudah masuk adzan, itu katanya boleh makan minum, masih boleh sampai pas adzan sudah dikumandangkan dan sudah masuk waktu ya, sholat subuh. Allahu Akbar terus itu. Ini membolehkan, itu masih boleh sahur katanya. Sampai dia itu mempraktekkan, bener dipraktekkan Pak. Jadi pas adzan untuk meyakinkan jamaahnya itu, orang ini bawa air minum di botol, terus dia itu minum begini, sudah adzan subuh, itu masih sahur, dipraktekkan untuk meyakinkan jamaahnya. Sampai terus minum itu sampai adzan selesai, la ilaha illallah, dia baru berhenti minum. Ini pendapat jelas salah, keliru dengan kesepakatan seluruh ulama. Loh ya anehnya ini ada yang mengikuti itu. Kok ya ada yang mengikuti pendapat jelas-jelas salah seperti ini? Tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat seperti ini diikuti Pak.
Karena tadi sebagian kaum muslim terjebak, yang ngomong dulu, wah, yang ngomong anu loh, syekh ini, ustadz ini gitu. Bukan yang isinya tapi apa? Orangnya yang dilihat. Lah ya ruwet agama jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, mau S1, mau S2, mau S3, mau S-teler, jangan diikuti. Kalau sudah menyampaikan katanya nek sudah adzan subuh masih boleh sahur, jangan diikuti. Jenengan ngikuti mboten? Ampun. Nah, mending ikut isap Pak Muhammadiyah. Dan isap niku enten waktu imsak. Jadi nek ngikuti Muhammadiyah aman. Ning ampun ngikuti sing wow. Wis adzan subuh niku malah sengaja ngeten dijamae di. Loh ini loh saya berani adzan sih ngombe gitu, sih minum. Aduh. Saya nggak mau nyebut namanya. Yang penting jangan diikuti gitu aja, nggih. Paham nggih? Paham. Maka niku ukuran kebenaran niku jangan lihat orangnya, tapi lihat apa? Apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan selaras dengan Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat para ulama pendahulu kita, para ulama mujtahidin, terkhusus mazhab yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan.